dijalankan selaras dengan hati nurani masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Apabila tidak terjadi keselarasan antar hati nurani manusia dengan hukum, maka hukum lain harus diubah. Bukan manusia dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Muhammad Erwin Esa MHum dalam bukunya Filsafat Hukum halaman 288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya Kirana sebagai pembicara pertama yang akan bertugas menyampaikan argumentasi dari pihak pro, Andi Wulandari Azhara sebagai pembicara kedua yang akan bertugas menyampaikan argumentasi dari pihak kontra, dan Nilayanti sebagai pembicara ketiga yang akan bertugas menyampaikan konklusi. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yakni tentang pasal penghinaan lembaga negara sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Namun jauh sebelum melangkah ke tataran argumentasi kami, izinkanlah kami terlebih dahulu mendudukan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyoroti keberadaan pasal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara yang diatur dalam pasal 353-354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aliansi menilai pasal ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mengekang hak dan kebebasan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, untuk menjamin perdebatan kita menjadi perdebatan objektif, izinkanlah kami untuk menyampaikan definisi terkait kata kunci pada mosi perdebatan kali ini. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam penjelasan pasal 310 KUHP menerangkan bahwa penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasa merasa malu. Sedangkan RKUHP sendiri adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dewan Juri yang terhormat merujuk pada tataran sejarah bahwa penghinaan dalam KUHP ternyata dianggap tak cukup, dan sejak 1998 pemerintah dan DPR semakin memperkenalkan berbagai undang-undang baru yang memuat ketentuan penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP. Kecenderungan ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terkait dengan pengaturan penghinaan, masalah yang paling mendasar adalah tidak sinkronnya pemidanaan dari satu ketentuan undang-undang ke ketentuan undang-undang lainnya. Duplikasi tindak pidana ini jelas melanggar prinsip res serta dan res stricta sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, lahirlah 3 urgensi mengapa pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Yang pertama yaitu mengindikasikan akan munculnya otoritarisme dan oligarki absolut oleh pemerintah dan penguasa. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan perspektif hukum internasional, eksistensi penghinaan dalam hukum pidana telah menjadi sorotan khusus karena keberadaannya sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara manapun atas kritik dan protes dari warga negaranya. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, setidaknya UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression telah secara tegas menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hal yang sah untuk penghinaan. Komisi HAM PBB juga secara terus-menerus menyatakan keprihatinannya tentang penyalahgunaan delik penghinaan dalam penerapannya. Adapun urgensi yang kedua yaitu tentang pengaturan pasal penghinaan lembaga negara masih memiliki sejumlah permasalahan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan sebarang pasal-pasal tindak pidana penghinaan yang ada, setidaknya ada 3 masalah mendasar terkait dengan delik penghinaan dalam rancangan KUHP, yaitu yang pertama, adanya ketentuan-ketentuan pasal inkonstitusional yang dicoba dihidupkan kembali oleh tim perumus rancangan KUHP. Kedua, meningkatnya ancaman pidana, dan ketiga, ketidakadanya alasan pembenar yang cukup. Dewan Juri yang terhormat pun ketika kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden dinyatakan inkonstitusional. Namun sangat disayangkan keberadaan aturan tersebut dihadirkan kembali dalam RKUHP yang telah disahkan DPR. Adapun urgensi yang ketiga, pasal penghinaan ini sebagai alat pembungkaman kebebasan berekspresi. Dewan Juri yang terhormat, secara konstitusional, kebebasan mengungkapkan pikiran baik dengan tulisan maupun lisan serta ekspresi sikap merupakan hak yang dilindungi. Hal ini tercantum pada pasal 28, 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
ketika suatu negara demokrasi seperti Indonesia, kepentingan pemegang kekuasaan dan pejabat harus memperoleh pengawasan agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Dewan Juri yang terhormat, adapun proposal solusi yang kami ajukan, yang pertama yaitu pasal penghinaan perlu lebih dispesifikasikan dan lebih diperjelas secara konkret tindakan bagaimana yang dimaksud penghinaan untuk menghindari klausal pasal ngaret sebagai batu loncatan penguasa mencapai power absolut. Yang kedua, tindak pidana penghinaan yang dibingkai dalam kejahatan yang melindungi kepentingan negara harus dihilangkan atau didiskriminasi. Immanuel Kant pernah mengatakan bahwasanya pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Dewan Juri yang terhormat pro dan kontra tentang sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dinamika masyarakat sekaligus bentuk kepedulian atas kelahiran produk hukum dalam negeri. Dewan Juri yang terhormat, salah satu contoh pasal yang sampai sekarang ini masih jadi bahan perbincangan adalah pasal penghinaan. Dewan Juri yang terhormat, perlunya pasal penghinaan lembaga negara dimasukkan dalam RKUHP agar dapat menjaga marwah kehormatan lembaga negara. Dewan Juri yang terhormat, mari kita menilik bersama terkait dengan definisi lembaga negara. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau civilized organization di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditentukan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Dewan Juri, lembaga-lembaga negara dapat juga disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara. Berbicara terkait RKUHP disusun dengan nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan sebuah upaya dekolonialisasi dalam sistem pidana Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, KUHP juga merupakan konstitusi terhadap hukum pidana Indonesia, di mana semua ketentuan terkait dengan hukum pidana diatur dalam KUHP. Untuk itulah lahirlah urgensi mengapa kemudian pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP. Yang pertama adalah demi menjaga marwah lembaga negara. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pahami bersama bahwasanya status quo saat ini di mana rancangan undang-undang KUHP sudah disetujui jadi undang-undang dalam rapat paripurna 6 Desember tahun 2022, di mana konteks lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dewan Juri yang terhormat, mari berangkat dari pernyataan Jimli Asidik di mana lembaga negara dapat dibedakan menjadi 3 ranah, yakni yang pertama adalah kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan, kemudian yang kedua adalah kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, kemudian yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial. Dalam hal ini, salah satu dari muatan dalam KUHP sendiri yakni adanya pengaturan pasal 218 terkait pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, hal itu sangatlah tepat karena merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang diberikan hak istimewa yang dimana dalam hukum tata negara disebut sebagai hak prerogatif. Dan bukankah Dewan Juri, hal ini menandakan bahwasanya martabat negara melekat dalam diri presiden. Urgensi kedua Dewan Juri, perlu adanya pembatasan kebebasan ekspresi dalam konteks penghinaan. Dewan Juri, kami sadar akan adanya kebebasan berekspresi yang diakui oleh masyarakat internasional dalam Deklarasi Universal HAM yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, tepatnya pada pasal 19 HAM. Namun Dewan Juri, kita tidak boleh menutup mata terkait perlunya pembatasan kebebasan berekspresi sebagai upaya preventif terjadinya penyalahgunaan hak berekspresi itu sendiri. Hal ini pun sejalan dengan pasal 28J ayat 2. Adapun urgensi ketiga Dewan Juri sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap penegakan hukum pidana. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pahami bersama bahwasanya keadaan sekarang semakin banyak orang dengan mudahnya mengujar kebencian, menjatuhkan harga diri kepada lembaga negara dan bahkan seorang presiden dan wakil presiden. Hal ini sejatinya menjadi bukti nyata bahwasanya pemberian sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan penghinaan sebagai bentuk ketegasan pemerintah semata, bukan sebagai pembungkaman ekspresi itu sendiri. Karena perlu kita sadari bahwasanya meskipun bersifat fundamental hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Dewan Juri yang terhormat, bahkan di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara maupun di dunia, tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku. Dewan Juri yang terhormat, mari kita menilik bersama terkait kasus Egy Sujana di mana ia dianggap melakukan penghinaan, kemudian Egy mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi
konstitusi terkait eksistensi pasal 134, 136, dan 137 KUHP yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut yang membuat pasal tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang dihadirkan kembali. Namun Dewan Juri perlu kita pahami bersama bahwasanya ketika ada pasal yang bermasalah, bukankah hal itu seharusnya kita perbaiki bersama, bukan malah mentiadakan pasal tersebut. Untuk itulah, untuk menjamin adanya kebebasan berekspresi, kami hadir dengan solusi yang bersifat solutif, yakni yang pertama adalah melakukan revisi terkait dengan pasal 240 ayat 1, di mana harus mencantumkan secara jelas frasa-kata terkait perbedaan antara menghina dan kritik agar tidak memungkinkan salah kaprah. Kemudian yang kedua adalah pasal penghinaan yang semula merupakan delik biasa berbeda dengan KUHP yang sekarang di mana merupakan delik aduan. Jadi kita harus terlebih dahulu pihak yang dihina untuk melakukan pengaduan. Ex equo et bono, apa yang dianggap baik dan benar. Saya Nilayanti akan menyimpulkan argumentasi baik dari sisi pro maupun kontra dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, apabila dibandingkan dari sisi pro maupun kontra, sisi pro yang menjadikan asas kedaulatan rakyat sebagai acuan dasar pemikiran sehingga suara rakyat dan kebebasan berpendapat semestinya diutamakan dalam suatu negara. Pun apabila melihat dari sisi kontra yang menjadikan asas negara hukum sebagai dasar untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap penghinaan lembaga negara yang dinilai sebagai suatu sistem utama dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin urgensi baik dari sisi pro maupun kontra, di mana sisi pro beranggapan bahwa yang pertama, pasal ini dapat memunculkan otoritarianisme yang dianggap hal ini bersifat menekan dan mendominasi kekuasaan terhadap negara, sehingga menghambat kebebasan berpendapat rakyat dan juga dapat memicu terjadinya power absolute oleh pemerintah dan penguasa. Poin urgensi yang kedua, terdapat berbagai permasalahan terhadap pasal penghinaan lembaga negara yang dianggap sebagai pasal inkonstitusional, yang juga dianggap tidak sesuai dengan melanggar konstitusi suatu negara, dan dinilai dapat meruntuhkan maupun merobohkan struktur kekuasaan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat agar dapat memberikan kritik yang dapat membangun baik terhadap lembaga negara sebagai sistem yang menunjang kedaulatan negara. Pasal ini dianggap kurang tepat sehingga ini dapat mengekang hak dan membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Juga dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E tentang kebebasan berpendapat. Begitupun halnya dalam menyampaikan kritik kepada lembaga negara, yang kadangkala menjadi kekhawatiran sebab penggunaan diksi kata penghinaan dinilai subjektif ketika kritik disampaikan dengan mudah berubah menjadi penghinaan dikarenakan pandangan dan penilaian yang berbeda-beda. Namun, apabila dibandingkan dari sisi kontra yang juga menjelaskan 3 poin urgensi, yakni yang pertama, pihak kontra khawatir apabila menyepelekan penghinaan lembaga negara, maka ini akan berdampak pada marwah lembaga negara berdasarkan status quo yang menunjukkan bahwa lembaga negara menunjang sistem kedaulatan negara. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang dilihat dalam konteks penghinaan, yang mana penghinaan merupakan hal yang dapat mencederai maupun menjatuhkan harkat dan martabat lembaga negara dan juga berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan. Adapun poin urgensi yang ketiga, pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP dijadikan sebagai bentuk ketegasan terhadap penegakan hukum pidana serta dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, adapun proposal solusi yang diajukan baik dari sisi pro maupun kontra, yakni yang pertama, pasal penghinaan lembaga negara yang dispesifikan untuk menghindari adanya oknum yang memanfaatkan peluang absolute power terhadap kedaulatan negara. Kemudian yang kedua, dari sisi kontra, yang melakukan revisi dalam penggunaan diksi kata agar tidak menimbulkan salah kaprah serta dapat dinilai secara objektif. Kemudian, mengoptimalkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat memperoleh pemahaman apabila ingin mengkritik sehingga tidak terjadi penghinaan maupun ujaran kebencian. Demikian kesimpulan dari sisi pro maupun kontra, ubi ciceta, ubi justisia. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.